Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li husuli jami'i maqasidil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu lamun ngerteni sapa annas menungso. Law ya'lamu lamun ngerteni sapa annas menungso wudi'a den serahaken apa al-mudhari fil mudhari mawdi'al madhi ing panggonane fil madhi liyufida supaya maidai apa wudi'a liyufida supaya maidai apa wudi'a istimrarul ilmi ing tetepe ilmu istimrarul ilmi ing tetepe ilmu. Ngerti napa ma ing barang binidai kang tetep ing dalem adzan ai takdim tegese adzan wasofil awal lan barisan kang pertama ai minal fadli tegese saking keutamaan. Semalam yajidu nuli ora bisa nemu sapa nas. Semalam yajidu nuli ora bisa nemu sapa nas. Wafi riwayat nantiku ketutur ing dalam riwayat la yajidu ora nemu sapa nas bila kelawan lafadz la an-nafiyati kang bangsa nafi la nafiyah lil jinsi. Wa bihadfi nunir raf'i lan kelawan buang nun rafa wa huwa utawi niku wa la nafiyah niku iku sabitun tetep lughatan ing dalam bahasa. Hafidun nggih wa huwa hafidun iku sabitun tetep lughatan ing dalam bahasa. Illa ayastahimu kejaba yen to illa ayastahimu kejaba yen to amrih mundi sapa nas kejaba yen to amrih mundi sapa nas ditahfi ilmi kelawan den entengake mine alaihi ngatase masyhur ay keterangan tentang adzan niku wau wasfil awal alastahamu yakti amrih mundi sapa nas alastahamu yakti amrih mundi sapa nas wal makna utai maknane kula wa'ilmu lamun to ngerteni sapa nas fadilatal adzani ing fadilah adzan wasofal awal lan sof kang pertama wasofil awali lan sof kang pertama fadilah sof ini wa'adimi jazaihima lan agunge piwalese adzan lan sofil awal. Semalam yajidu nuli ora nemu sapa nas torikon ing dalan yahsurunahuma kang ngasilake sapa nas ing adzan lan sofil awal libaikil wakti krono mepete wektu auli kaunihi utawa krono anane jaza utawa krono anane adzan iku layu adzan muraten adzan lil masjid kedue masjid siji sapa illa wahidun kejaba wong siji la taru mongko yekti mundi sapa nas fi tahsilihima ing dalem ngasilake adzan lan sofil awal. Ngendikane Kanjeng Nabi, andaikan orang itu tahu fadilah dari adzan dan sof barisan sof sholat yang pertama, fadilah dari kedua itu, maka pasti orang akan berlomba-lomba. Orang rela kemudian nopo istilah itu dijadwal, diundi, saking pengennya oleh kesempatan adzan dan mendapatkan sof sholat yang pertama.
lau ya'lamun nas, andaikan orang tahu. Sebenarnya kita tahu dari fadilah-fadilah yang kemudian disebutkan. Hanya karena pahala itu sesuatu yang imateri, dalam arti tidak muncul sebagai sebuah materi hari ini maksudnya. Ya kemudian kita menjadi tidak terdorong secara maksimal kecuali mereka yang punya kesadaran tinggi. Karena secara naluriah kita itu akan mencari, akan menghindari sesuatu yang sifatnya materi. Kalau menyenangkan yang materi kita kejar, kalau menakutkan yang materi kita hindari. Tetapi yang imateri secara kudrati kemudian kita cenderung melupakan, hingga pengetahuan-pengetahuan yang kemudian kita miliki itu belum juga mampu mendorong kita untuk mendapatkan dua hal tadi. Hingga Nabi menjelaskan, andaikan tahu, tentu dengan kesadarannya orang akan fadilah azan dan soft sholat yang pertama, terus mereka tidak punya kesempatan kalau sempit gitu ya, kalau azan oleh pintu itu tidak bisa gitu ya, maka mereka mesti akan berlomba-lomba, gelem diundi demi mendapatkan kesempatan azan atau mendapatkan kesempatan sholat di soft yang pertama, andaikan mereka tahu mungkin. Tapi ya kemudian faktanya kita ya kemudian berlomba-lomba untuk tidak itu, ya berlomba-lomba bukan besar tapi untuk tidak itu malah gitu. Dan itu soft yang pertama yang fadilahnya yang besar. Nanti kan kita tahu. Itu yang pertama. Walau ya'lamuna lan lamun to ngerti sapa nas maing barang fitah ciri ing dalam isu-isuan. Ayat takbir tegese isu-isuan biayi sholatin kelawan endi-endine sholat kana tinemu apa ayi wala yu'ariduhu lan ora melawani ing takbir. Takbir niku isu-isuan takbir ya takbir itu. Dari bab karo yubakiru takbir. Apa amrul ibrodi perkara kang ngakhirake lidzuhri maring sholat zuhur. Li'annahu kalau satemene ibrod iku takhirun ngakhirake qalilun kang sithik. Alastabaku yakti balapan sopon nas ilaihi maring isu-isuan. Andaikan orang tahu fadilah sholat di pagi hari, mungkin ya qobla subuh dan seterusnya itu, maka pasti mereka akan berlomba-lomba, akan berkompetisi, akan fastabiqul khairat. Istibaq itu berlomba-lomba. Walau ya'lamuna lamun ngerti sapa nas ma ing barang fil akmati ing dalam salat isya wa subuhi lan salat subuh aina tegese barang di salat isya ing dalam salat isya wa subuhi lan subuh fi jama'atin ing dalam jamaah. Ngerti napa minasawabi nyatane saking ganjaran la atau la tuhuma yakin kani sapa nas ing hikmah wa subhi bi fathil ha walau habwan senajan kelawan berangkang, walau habwan senajan kelawan berangkang, walau kana senajan ono palit yang nekani iku masyian lumaku ala rabbi yang atase dengkul waliyati lan tangan loro. Rawahin hadis sapa Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim an-Nasa'i wa Abu Dawud wa Abi Hurairah. Yang ketiga, andaikan orang tahu fadilah dari sholat isya dan subuh secara berjamaah, pasti orang-orang itu akan mendatangi kedua sholat itu walau abwan senajan dengan cara berangkat. Berangkat itu bahasa Indonesia ini loh, merangkak. Ya, jadi al-masyu ala rokbi, berjalan di atas dengkulnya waliyatin dan kedua tangannya. Andaikan orang tahu fadilah besarnya ganjaran jamaah isya dan subuh, pasti mereka akan berlomba-lomba datang ke kedua sholat itu untuk jamaah meskipun dengan cara berangkat, saking demene oleh ganjaran di kedua sholat tadi. Maka sekali lagi bahwa kita kemudian menjadi tidak tertarik gitu ya, karena tidak wujud itu. Kita cenderung kemudian abai
abad. Padahal kalau dibanding misalnya satu kompetisi kecil ya, misalnya yang maraton bersama gitu ya, terus ada hadiahnya sepeda motor gitu, orang berlomba-lomba datang. Maraton dibuka jam 6, jam 4 terus nyanggok gitu ya, saking pinginnya oleh hadiah tadi. Mbok itu pun masih mbok-mbokan gitu ya. Tapi kalau yang subuh dan isya itu pasti, nggak berapapun yang datang itu dapat pahala semua, tanpa proses pengundian seperti maraton tadi. Hanya sayangnya kemudian karena tidak nampak, tidak kelihatan, pengetahuan itu belum bisa menjadi daya dorong yang kuat untuk kita melaksanakan subuh dan isya secara berjamaah. Yang sering ya kemudian apa? Yang sering apa? Nah, kenapa dua sholat itu yang kemudian disebutkan? Tampaknya itu cukup berat dua itu. Apalagi subuh misalnya ya, dalam kondisi di mana kita seringkali masih pada posisi yang stay at bedroom ya, di tempat tidurnya masing-masing gitu ya. Nah gitu. Makanya kalau kita kaitkan dengan azan itu ada tambahannya, as-shalatu khairum minan naum, itu kan sebuah penegasan dari yang tidak biasa. Oleh azan liane kalau ada kalimat itu subuh ada, itu menunjukkan betapa subuh itu waktu yang riskan. Kaitannya bukan apa-apa dengan tidurnya tadi, sehingga dicantumkan kalimat as-shalatu khairum minan naum sebagai sebuah warning keras. Sholat di luwih apik tinimbang turu. Maka hadis ini menegaskan kembali, andaikan orang tahu fadilah jamaah isya dan subuh, maka dia pasti akan berupaya mendatangi kedua sholat itu walau habuan, senajan dengan cara merangkak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala tawassafakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sami'a krungu sapa man anida ing adzan tegese adzan faqala nuli nucuk sapa man, nucuk nggih nucuk ngoten ibahama ing jempol loro man bil fami tegese kelawan mulut fawadha'a nuli nyeleh sapa man ibahama ing tegese ing jempol loro ala ainihi ing atase mata loro man wa qala ngucap sapa man marhaban bi dzikrillah qurrata a'yun bika ya Rasulullah, qurrata a'yun bika ya Rasulullah. Napa fadilah fa'ana moko tawi ingsun iku safi'uhu wong kang nyafaati ing man yaumul kiamat ing dalam dina kiamat, wa qaidu lan wong kang nuntun ing man ilal jannati maring swarga. Sinten tiyang iku rumadan kemudian mengecup kedua jempolnya terus ditempelkan di kedua matanya setelah ditutup tadi itu, selain mengatakan marhaban bi dzikrillahi qurrata'in bika ya Rasulullah, maka fadilahnya adalah Rasul akan memberikan syafaat kepada orang tersebut sekaligus akan menuntunnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana nalika teko aja tegese teko apa waktul adzani, waktune adzan futihat mongkoten buka apa abwabus samai pira-pira langit wastuji balan den sembadani dikabulkan apa doa donga wa idza kana nalika tinemu nalika teko apa waktul iqamati waktu iqamah lam tulat mongkolan tulat dumongkolan den tolak apa dakwatuhu dongane wong olah dawa sopan nao yang nao fil azkar rawaina riwayatakan sapa kita an Anas yang sanging sahabat Anas olah dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu raten tolak apa doa donga bainal adzan wal iqamah oleh hadis Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Sina wa ghairihi wa zada Tirmidzi fi riwayatihi. Qalu qad taqon sapa sahabat famadza mongko ing apa
Nakulu ngucap sapa kita ya Rasulullah. Ola dawuh Kanjeng Nabi, salu kabeh Allah ing Gusti Allah paling selamat fit dunya ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat. Ngendikane Kanjeng Nabi, ketika waktu azan telah tiba, maka pintu-pintu langit dibuka. Doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan menika itu sama dengan napa iftahu babis sama, membuka pintu langit. Kemudian pada saat yang sama dipanjatkan kepada Allah. Terus ketika azan itu berkumandang, maka doa itu tidak ditolak oleh Allah. Tidak ditolak. Secara detail kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa Kanjeng Nabi dawuh riwayat sahabat Anas donga yang dikumandangkan antara azan dan iqamah akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma bainal azan wal iqamah mustajabun yang perlu kita bahas itu. Waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang tergolong mustajabah. Sahabat takut, kalau ya Rasulullah, maka naqul enaknya doa apa ya Kanjeng Nabi? Nyuwun apa Kanjeng Nabi? Salu jalu Allah ya Gusti Allah, jalu apa? Al-afiyata fid dunya wal akhirah. Jalu selamat untuk urusan dunia lan urusan akhirat. Nyok mustajabah azan sama iqamah. Maka dulu kita sampaikan misalnya kiai kita dulu, lama kita dulu mengajarkan kita untuk memanfaatkan jeda waktu azan untuk melafalkan kalimat-kalimat pujian. Ini fungsinya ganda. Kalau kita lihat fungsi eksternalnya, keluarnya itu sebagai satu peringatan, ajakan kepada mereka yang mendengar pujian itu untuk sesegera mungkin berjamaah. Maka kalimatnya juga enten sing agak jamaah, nggih. Napa niku? Sing napa ngajak niku sing Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mulai ya salawat isi jamaah gitu ya. Semua dimunculkan di situ. Kemudian secara internal itu upaya untuk merealisasikan itu ma bainal adzan wal iqamah tadi itu sesuatu yang di antara adzan dan iqamah itu mustajabah. Maka kalimat-kalimat yang dimunculkan dalam pujian itu sekaligus doa, permintaan, penyuwun dumateng Gusti Allah. Macam-macam yang diminta. Yang paling banyak itu permintaan tentang diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu relevan dengan tadi mandan aku ya lek pas niku sing sae ndonga napa Kanjeng Nabi? Iya, fit dunya wal akhirah. Mintalah lewat kalimat-kalimat istighfar. Jadi ada itu, ada tradisinya itu berkembang seperti itu. Ya. Maka kalau kita cermat, sesungguhnya proses di mana para pendakwah dulu itu membuat satu pola akulturasi budaya, ketemu antara ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah, para ulama-ulama kita dengan apa yang berkembang dalam masyarakat Jawa misalnya. Karena di masyarakat Jawa itu sangat lazim ajaran-ajaran itu dimunculkan lewat tembang-tembang. Maka dulu para sunan itu misalnya ketika mengajarkan sesuatu itu tidak orang nabi tidak, tapi lewat tembang. Tombo ati ya itu limo sawarnani. Itu satu konsep di mana intisarinya diambilkan dari ajaran-ajaran Islam, tetapi dikemas dengan bahasa lokal sehingga orang paham. Oh, karepe ini. Oh, ajaran-ajaran yang dimunculkan itu sesuatu yang bernilai pengetahuan, tetapi bungkusnya itu dengan bungkus bahasa-bahasa lokal, langgamnya langgam bahasa-bahasa lokal. Inilah kecerdasan
para wali, para ulama tempo dulu dalam mengemas sebuah ajaran sehingga tidak terasa kita kemudian bisa melakukan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, memanfaatkan waktu bainal adzan wal iqamah. Gak rasa diri, gak rasa. Tentu kemudian ketika ada yang punya pilihan, terus aku tak deres baik, saya. Ada yang punya pilihan tak wiritan diri, saya. Gitu ya. Secara individual bagus gitu ya. Tapi pujian ini efeknya efek sosial. Gitu. Ada efek sosial. Kalau orang secara individual wiritan tok, ya manfaatnya untuk dirinya tok. Sudah, dia dapat ganjaran, tidak punya efek yang sifatnya keluar, ekstern nggak punya. Tapi ketika pujian itu paling tidak menjadi penanda. Oh, kayak ngajak-ngajak jamaah. Di rentang waktu itu, nah kita husnudzon saja. Meskipun tidak semua yang mendengar bergegas jamaah, paling tidak kemudian ada di antara mereka yang mendengar pujian itu sebagai penanda waktu akan datang memenuhi panggilan sholat jamaah. Nah seperti itu. Itu filosofi dari makna pujian, memanfaatkan waktu bainal adzan wal iqamah mustajabah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi saban wa qala dawu ucap sapa man ing adzan nalikane adzan, marhaban bil qailina adzan marhaban bis salati wa ahlan. Ngacape lafaz niku kata mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lalu mariman alfa hasanatin ing 1000 kebagusan. Wa mahalan nebur sapa Allah anhu saking man alfa sayiatin ing 1000 rafa'an ngangkat sapa Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1000 derajat. Sinten tiyang ini reng adzan, kemudian sinten tiyang ini pas adzan ngucap lafaz iku marhaban bil qailina adzan wa marhaban bis salati, yaitu fadilahnya Allah akan catat untuk dirinya 1000 kebaikan, hapus atas dirinya 1000 kejelekan. Allah tingkatkan, muliakan derajatnya 1000 derajat. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sami'a krungu sapa man al-adzan ing adzan, walam yakulan ora ngucap sapa man mislama ing padane barang, wala kang ngucap sapa al-mu'adzin mu'adzin fa innahu mongko sak temene man iku yumna'u den cegah sapa man minas sujudi saking sujud yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Ila sajada nalika sujud sapa al-mu'adzinuna wong kang padha adzan kabeh. Sinten tiyange kok krungu adzan tidak berkenan menjawab, menjawab bahasane seperti atau menirukan seperti apa yang dikumandangkan muadzinnya, maka kelak di hari kiamat orang ini tidak bisa sujud manakala orang lain sedang melakukan sujud. Artinya ya berarti gak perlu karo kancane. Wong sujud kan barang apik kok dhewe gak iso dhewe, ini hati-hati berarti. Maka kemudian dianjurkan untuk menjawab apa yang menjadi seruan muadzin ketika mengumandangkan adzan. Riwayatkan saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wan seperti yang diucapkan oleh muadzinnya. Qala dawu sapa al-Munawi ijabatul muadzin utawi jawab azan iku mangsubun den sunahake, wakila dan dikatakan wajibun wajib. Dua pendapat ini jawab azan, satu mengatakan sunnah, satu mengatakan wajib. Qauluhu utai dawe Kanjeng Nabi lafaz mayaqulu walam yaqul mislama qala al-Mu'madi. Lafaz mayaqulu tengah jenis wau mayaqulu walam yaqulan boten dawuh Kanjeng Nabi mislama qala ing lafaz mislama qala al-Nabi. Napa manfaate liyusmiro supaya merohake sapa Kanjeng Nabi bi annahu lan satemene man iku yujibuhu jawab sapa man ing adzan ba'da kulli kalimatin ing dalem sawise saben-saben kalimat. Ba'da kulli kalimatin ing dalem sawise saben-saben kalimat. Tegese jawab adzan iku jawabannya itu sama dengan kalimat muadzin di tiap-tiap penggalan adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawaban kita sama.
Jadi nggak dirapel modelnya. Jadi kalau muadzinnya selesai satu kalimat, yang menyebutkan kalimat yang sama. Walam yakulan orang dika sapa Kanjeng Nabi mislamatas maun ing lafaz mislamatas maun imanan kono isyarah ila annahu sak temene man iku yujibu jawab sapa man ing muadzin fit tarji ing dalem baleni. Ai wa illam yasma senajan ora krungu sapa man. Ai wa illam yasma senajan ora krungu sapa man. Ai wa illam yasma senajan ora krungu sapa man. Meskipun kita tidak dengar lengkap kalimat adzan itu, kita tetap dianjurkan untuk menjawab dengan kalimat yang sama. Qauluhu ta pengendikane Kanjeng Nabi mitlama yaqul muadzin iku zairu tayu dhahiri qaul iku ana sak temene man. Iku yaqulu ngucap sapa man misla qauli ing padane pengucape muadzin fi jami'il kalimat ing dalam sekabehane kalimat. Jadi kalimat yang dilafadzkan oleh orang yang jawab itu sama dengan kalimat yang dimandakan oleh muadzinnya. Lakin waradat tetapi itu moko apa ahadisun bila hadis istisna'i hayya 'ala shalah kelawan jabaake lafaz hayya 'ala shalah wa hayya 'alal falah hayya 'alal falah wa annahu saat temene maniku yang kudu ngucap sapa man bainauma antarane hayya loro niku la haula wala quwwata illa billah ing lafaz la haula wala quwwata illa billah. Wa hadza utami kilah keterangan wal masyhur iku kang masyhur ing dal jumhur mungge ulama jumhur. Jawaban adzan semuanya sama kecuali ketika lafaz hayya 'alal shalah hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Niku kalimat jawaban yang masyhur mungge jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas nih, mayoritas. Wa indal Hanabilah belajar yang berbeda, mayoritas tapi yang sing beda malih. Wa indal Hanabilah iku nandinge madzhab Hambali wajhun utawi pendapat ana usah temene man iku ya jema'u ngumpulake sapa man bainal hay'alata ing dalem antarane lafaz hay'ala wal hauqala lan lafaz hauqala. Lek mungkin Imam Ahmad bin Hanbal jawabannya dua, hayya 'alal shalah jawab hayya 'alal shalah hayya 'alal shalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi dua-duanya dijawab gitu. Dua-duanya diucapkan oleh penjawabnya. Hayya juga diucapkan, terus la haula juga diucapkan. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala dawu sapa al-adra'i wa qad yuqalu terkadang den ngendikaken al-aula ta kang luwih utama iku ayaqulu mayen to ngucapake sapa man ing karo-karone kada kaya mengkene keterangan qalahu ngendikaken ing dal sapa al-azizi Imam Azizi naqlan hale nukil anil alqami saking alqami. Summa qala nuli dawu sapa al-azizi kuntu matur sapa ngucap sapa ingsun wa huwa utawi napa niku ayaquluhuma wa huwa ayaqulu ngucape kalih-kalih kon aula kang luwih utama lil khuruji krana metu min khilafi man saking persulayan wong kala kang ngucap sapa man iki kelawan ayaquluhuma minal Hanabilati saking madzhab Hambali. Wa aksal ahadis utawi akeh hadis iku itlaq ngatas mutlakake intaha tutup apa dawe al-azizi intaha tutup apa dawe al-azizi wa qala dawu sapa an-Nawawi fil adhkar ing dalam kitab al-adhkar idza sami'a nalika krungu sapa man al-mu'adzina ing wong kang adzan alil muqima utawa kang iqamat wa ta'ala man iku yusolli lagi salat sapa man lam yujibu mongko ora jawab sapa man ing adzan fi sholati ing dalem salat. Bila misalnya pas di salat nopo enek adzan niku kita tidak usah menjawab adzan itu nggih. Terus jawabnya kapan? Faida salima nalika salam sapa man ing saking salat aja bahu mongko jawab sapa man ing adzan. Kama yujibu kaya lan jawab ing adzan sapa man wong la yusolli kang ora salat sapa man. Lah lek pun baru jawab. Falau aja bahu mongko lawan jawab sapa man ing adzan fi salat ing dalam salat
kuriha mongko den makruhaken walam tabtul lan ora batal apa salatu salate man. Umpama kok panggang jawab nggih iku hukume belum menawa nggih iku mboten batal tapi makruh nggih. Allahu akbar. Allahu jawab itu tidak batal dan hukumnya makruh. Ning sing sae jawabnya selepas dia selesai salat gitu. Wahakata memang kerusak terus ida sami'ahu nalika krungu sapa man ing adzan wa wa taiman ibal khala kana jamban pas adzan dhewe pas teng toilet nggih napa la yujibu aja jawab sapa man ing adzan gak usah jawab nggih pas teng toilet nek adzan wis jawab boten usah fil hali ing dalem saknalika pas niku ampun faida kharaja mongko lamun wis metu sapa man ajabahu mongko jawab sapa man ing adzan ing bemental ing toilet baru dijawab aja jawab ing jero toilet nggih engko wong bingung kadang-kadang lho kene apa kae iya fa maida kana nalika lamun ana sapa man iku ya qra'u maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an aw yusbihu ta maca tasbih sapa man ayat qra'u ta maca Qur'an sapa man ayat qra'u ta maca sapa man hadis ane hadis aw ilmu ilmu akhir kamne awal dari kau tolian emang kono kafe fainahu mongko sak temene maniku ya kau megat mutus sokoman jami ahadai sekabeh ikilah keterangan ing sekabeh ikilah keterangan wajibu lan wajib lan wajib soal wajib al muadzin sokoman al muadzina ing jawab azan Sumaya udu nulibali sopaman ilama maring barang karena kami sedungwa umat fihi ing dalam iman li'anal ajijabata kala satu menjawab iku ya kutu pot opo ijabah wa ma'wa warataul manfi yang dalam ma'iku layak kutu rapat sopaman ghaliban yang dalam kabrai wahai kulam yattabi'hu lan ing dalam sekirane ora anut hatta farawa sehingga rampung sopal muadzin kang adan yustahabu mengkonten sunahake apa ayat adaro kaya nusuli sopaman al-mutabi'ata nutame malam yatul selagi turung suwi apa al-faslu pemisai jadi kalau sedang di toilet kita tidak dianjurkan untuk menjawab adzan saat nalika itu, tapi yang bermedal kemudian kita jawab adzannya. Terus yang paling sering yang ketiga ini, kalau kita sedang baca Quran, sedang baca hadis, atau sedang belajar yang lain, ketika adzan berkumandang, itu kalimat yang dimenjelkan di sini, fa innahu yaqta'u jami'an. Hendaklah ia menghentikan semua yang dilakukan tadi. Dasarnya fa'innahu yaqta'u jami'a hadza wajibul muadzin. Kemudian dia menjawab seruan adzan tadi itu. Terus kemudian dia melanjutkan. Maka kita sering menjumpai ketika di tengah-tengah acara ada suara adzan, kemudian kita berhenti sejenak. Itu memang ada teks dalilnya ini. Fa'innahu yaqta'u jami'a hadza, hendaklah ia menghentikan segala aktivitas tadi itu. Selepas nanti monggo Jadi itu saran bagaimana kemudian adzan itu ketika berkumandang dia dijawab dalam kondisi yang tadi disebutkan, kayak sholat ya nanti, kayak di toilet ya nanti. Tapi ketika aktivitas yang lain yang dihentikan aktivitasnya, baru kemudian dilanjutkan kembali ya. Waqala tawassafa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari penjelasan tentang fadilah adzan itu. Waqala tawassafa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nutai wong telu fidil arsy ing dalam ayang-ayang aras yaumul adillah ing dalam dina ayang-ayang iku maujud illa dilu kejaba ayang-ayang aras ada 3 kelompok orang yang nanti akan dilindungi aras nggih. Enten apa perlindungan
di mana pada hari itu tidak ada perlindungan sama sekali. Siapa mereka? Iku imamun pemimpin adilun kang adil. Fi ahli mamlakatihi, tegese ing dalam wilayah kekuasaannya imam. Wa mu'adzin lan mu'adzin hafidun kang raksa qala sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa yajibulan wajib alal mu'adzin ing atase mu'adzin apa ihtirazu raksa anilahni sangking pilu fi syahadataini ing dalam syahadat loro wa yaqulan ana sapa mu'adzin iku arifan ngerti bil awqati kelawan pira-pira wektu. Jadi bahasanya mu'adzin yang bisa menjaga amalia adanya. Sing dicoba nopo? Pertama, dia ngerti untuk membaca dengan jelas, tidak pelu, khususnya pada lafaz syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu itu hanya lahan itu pelu nih. Lahan itu ada yang sampai menciderai makna, ada yang tidak. Misalnya kalau nopo tidak menciderai ya mungkin waya ain dan ain itu kan termasuk bagian dari ketidakpasan makna yaitu huruf, tetapi tidak mengubah makna. Tapi kalau lahan yang mengubah makna itu misalnya ain dari hamzah itu kan mengubah makna itu. Lah mu'adzin hendaknya itu dijaga betul ketika syahadatain itu sampai asyhadu dari asyhadu ya itu namanya lahannya sampai merubah makna. Yang kedua arifan bil awqat, ini penting, arifan bil awqat, ngerti tentang masuknya waktu, ya sampai waktunya wis diadzan. Akhirnya kancane, loh kok wis anu ya itu. Arifan bil awqat itu ngerti tentang masuknya waktu adzan gitu ya. Karena itu jadi penanda ini masuk waktu sholat gitu ya. Arifan bil awqat. Wa la yu'adzina lam yatora dan sapa mu'adzin illa ba'da dukhulil waqti kejaba dalam sakwise manjing waktu sholat. Adanya saat mulai waktu sholat. Illa fil fajri kejaba dalam sholat subuh khosotan hal tertentu. Wa yahtasi bulan yupre utawa golek sapa mu'adzin bi adzani iklan adane mu'adzin golek wajhallahi ing ridhone Gusti Allah wala yaqudulan orang Arab sapa mu'adzin ala adzani ing atase adane mu'adzin jazaan ing walesan hendaknya mu'adzinnya itu ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala boten pados bayaran. Nah jadi kayaknya begitu. Wa yastakbiru lan matur kiblat sapa mu'adzin wa yastakbiru lan matur sapa mu'adzin al-qiblat ay kiblat diwajihi kelawan wajah mu'adzin fit takbir ing dalam kalimat takbir wa syahadatain syahadat loro wa yuwali lan ngoake sapa mu'adzin wajahu ing wajah mu'adzin yaminan ing nengen wa simalan kiwa fitwa ing dalam ngajak-ngajak ila sholati maring sholat. Di pas takbir Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah pas ada kiblat. Ketika hayya kali itu ngadep kiwa kanan. Wa idza adzana lika adzan sapa mu'adzin salatul maghrib krono salat maghrib jala sama kalu sapa mu'adzin bainal adzan ing dalam antarane adzan wal iqamat lan iqamat jalsatan kalu khafifatan kang sedilo ketika adzan untuk salat maghrib hendaknya dia menyempatkan diri duduk sejenak antara adzan dan iqamah. Ya pujian tadi lah ketemunya. Wa yukrau dan makruhakan lau kepada mu'adzin apa ayyudana yanto adzan sapa mu'adzin ayyudana yanto adzan sapa mu'adzin wa huwa mu'adzin iku junubun wong kang junub au muhdisun utawa wong kang hadas le adzan iku hendaknya bersuci terlebih dahulu. Loh nanti saya ngadain cek wudu dhisik baru adzan gitu ya. Jadi makruh hukumnya ketika ada dalam kondisi hadas besar maupun hadas kecil. Itu pertama kali muadzin yang menjaga dari segala ketentuan tadi itu. Wa qari'ul Qur'an lan wong kang maca Qur'an. Ya kang maca sapa qari fi kulli lailatin dalam saben-saben wengi maing barang sinta ayatin ing 200 ayat. Orang-orang yang baca Quran setiap malam niku minimal 200 ayat, maka dia termasuk dalam kelompok yang nanti akan mendapatkan
aling-aling atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada perlindungan sama sekali. Nah, mudah-mudahan kita menjadi satu di antara kelompok yang masuk kategori ini. Nah, yang mana monggo, jadi pemimpin yang adil juga punya kesempatan, muadzin yang istiqomah punya kesempatan, orang Quran yang istiqomah juga punya kesempatan. Banyak cara untuk kemudian kita bisa menggapai apa yang termaktub dalam fadilah-fadilah yang disebutkan tadi. Tergantung kemampuan dan itu semangat istiqomahnya. Mudah-mudahan satu di antaranya bisa kita gapai menjadikan kita orang yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.